Oke. Selamat malam teman-teman semua yang berada di waktu Indonesia Tengah. Di sini baru maghrib. Semoga sehat selalu, semoga tetap bahagia lah ya. Apalagi teman-teman sini sudah melewati fase UAS. Jadi sudah ada yang tenang tanya dikit toh Iya, karena Kak. sudah mulai libur. Paling tinggal ikut perseni saja toh. Iya, Kak. Oke, betul sekali. Nah, ya seperti biasa kita setiap jam 19.30 waktu Indonesia Tengah akan mengikuti ya kelas lah ya, kelas IVOS. Nah, seperti biasa kita hari ini ya kelas penalaran matematika kembali bersama Yayat. Oke, ya kita langsung mulai aja ya. Ya seperti biasa siapkan semangat kalian, siapkan makanan dan cemilan dan minuman kalian supaya teman-teman sini tetap terjaga lah ya buat belajar gitu. Oke, kita langsung saja. Mana catatanku? Oke, saya sudah siapkan catatan-catatan. Nah, kemarin tuh kita sudah belajar tentang jenis-jenis fungsi beserta syarat-syarat dari domain fungsi itu sendiri ya. Nah, sekarang kita bakal belajar tentang aljabar fungsi. Aljabar fungsi. Nah, saya tulis dulu aljabar fungsi. Aljabar fungsi. Nah, aljabar fungsi itu ya fungsi yang berbentuk aljabar. Maksudnya kayak apa ya? Kita bakal belajar bagaimana sih konsep-konsep aljabar dalam fungsi itu sendiri. Nah, pertama kita bakal mengenal konsep penjumlahan dulu. Penjumlahan lagi. Bentar. Oke, pesanku. Ah, seluruh dulu. Oke, penjumlahan. Kayaknya dia tulisanku. Oke, penjumlahan. Nah, misalkan kita punya dua fungsi fx dan gx. Misalkan ada fx dan gx, maka h fx ditambah hx gx ya. Gx itu bakal menghasilkan suatu fungsi lagi. Kita sebut dengan hx. Nah, penjumlahnya seperti biasa saja sih sebenarnya di bilangan real gitu. Ya kalau kita apa penjumlahan aljabar kayak gimana gitu kan? Ya kayak kita menjumlahkan eh, yang memiliki variabel yang sama dan ya kita jumlahkan saja yang merupakan konstanta yang sama gitu. Ya seperti biasa lah ya. Nah, dari penjumlahan ini kita bakal kasih tahu nih bagaimana sih domainnya, domain dari si HX ini sendiri. Misalkan FX ini punya domain DF ya, punya domain DF. Dan ini adalah domain FX ya, domain FX. Sedangkan kalau DG itu adalah domain GX. Nah, kalau kita jumlahkan fx dan gx, maka hasilnya hx. Bagaimana dengan domainnya? Ternyata domain dari h itu sebenarnya adalah irisan dari domain f dan domain g. Nah, kayak gini. Kalau mau lebih contohnya kayak gini ya. Misal saya punya fungsi contoh. Contohnya saya punya fx sama dengan berapa ya bagusnya? X tambah 3. Nah, di sini saya mau tentukan nih domainnya. Domainnya di mana? Domainnya itu df-nya itu adalah x di mana misal contohnya tuh x df-nya tuh dari 0, 1, 2, 3. Nah, ini misal ya. Sedangkan kalau gx itu domainnya fungsinya x plus 2 lah. Di mana domainnya itu adalah dg, domain dari gx itu hmm,
Berapa ya bagusnya? 2, 3, 4, 5. Oke, kayak gini. Nah, berarti HX itu, nah misalkan saya masukkan nilai fx-nya semua nih. Untuk, kalau di sini x, di sini fx. Nah, kalau untuk x sama dengan 0, berarti fx-nya ya 3. Kalau x-nya 1, berarti nilai fx-nya berarti 1 tambah 3, 4. Kalau x-nya 2, berarti f2 sama dengan 2 tambah 3, 5. Dan kalau x-nya 3, berarti f3-nya 6. Oke. Sekarang kita masuk ke untuk cari nilai gx di masing-masing domain dari G. X-nya lagi 2, 3, 4, 5. Maka gx-nya untuk x sama dengan 2, maka nilai gx-nya adalah 4. Untuk x sama dengan 3, nilai gx-nya adalah 5. Untuk x sama dengan 4, maka gx-nya adalah 6. Dan sedangkan untuk x sama dengan 7, x sama dengan 5, maka gx-nya adalah 7. Aduh, tambah lagi deh. Nah, sekarang kita cari hx. Hx kan itu adalah fx tambah gx kan? Salah. Fx tambah gx. Berarti kita masuk ke nilai fx-nya adalah berapa tadi? X tambah 3. Baru kita tambahkan dengan gx, x tambah 2. Maka kita mendapatkan hasilnya adalah 2x tambah 5. 2x tambah 5. Ini udah bisa bentar lagi. Udah bisa ternyata. Nah, nah, untuk domainnya gimana? Kita coba masukkan semua nilai X ini gitu. Nilai X dari 0 sampai 5. Nah, maka kita akan dapatkan mana sih yang memiliki hasil yang sama gitu ya. Ya gitu. Nah, misal kalau X-nya sama dengan 0, ini X, ini HX. X0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti HX-nya sama dengan 5. Kalau X-nya 1, berarti GX-nya, X-nya 1, HX-nya sama dengan 7. Untuk X-nya 2, berarti HX-nya adalah 9. Untuk X-nya 3, berarti HX-nya adalah 11. Untuk X-nya sama dengan berapa? 4, berarti HX-nya adalah 13. Dan X-nya 5, berarti HX-nya adalah 15. Gitu. Nah, kayak gini. Nah, dari sini kita dapatkan, ya, pertama kan domainnya kan kita ambilnya di 0 sampai 3. 0 sampai 3. Berarti kita punya range-nya. Range-nya itu adalah 3 sampai 6 gini. 3 sampai 6. Nah, sedangkan kalau GX, untuk GX itu kita punya domain 2 sampai 5 doang. Nah, kita dapat GX-nya adalah 4 sampai 7. Nah, ternyata ketika kita dapatkan HX tuh ya kita di sini dapat untuk X 0 sampai 5, HX-nya tadi 5, 7, 9, 11, 13, 15 gitu. Nah, di sini kita mau, ya berarti ya inilah apa sih namanya, si domainnya gitu. Apa sih? Ya. Bentar ya, bentar. Bentar.
Oh ya, ya gini sih sebenarnya. Ya jadi kita punya apa fx dengan domain f-nya kayak gini, gx punya domainnya kayak gini, berarti ya kita punya hx, nah domain h-nya ya sebenarnya bisa dua sih, kita mau lakukan irisan atau ya kita mau gabung aja gitu, ya terserah dari teman-teman aja sih sebenarnya gitu. Tapi kalau kita mau pakai konsep ini, dh sama dengan irisan dari df sama dg, berarti yang kita ambil hanyalah angka 2, 3, 2 sama 3 doang gitu. Yang ini. Gitu teman-teman. Nah ini nih. Nah, bagaimana dengan operasi pengurangan? Pengurangan juga sebenarnya sama sih kayak gini. Pengurangan juga sama dan penjumlahan. Bentar. Di enter lagi dulu. Untuk pengurangan itu ternyata sama juga sih konsepnya. Kalau fx min gx sama dengan hx, maka domain dari domain dari h itu sama aja dengan domain f diiriskan dengan domain g. Ini. Nah, sedangkan yang ketiga kita punya operasi perkalian. Nah, misal kita punya lagi fx sama gx ya. Fx dikali gx sama dengan hx. Nah, ternyata domainnya juga sama. Domain h itu sama dengan domain f diiriskan dengan domain g. Kayak gitu, teman-teman. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan enggak? Aman, Kak. Oh, saya kurang paham cara dapatnya hx, Kak. Oh, sebenarnya untuk dapat hx kayak ikuti saja operasi aljabarnya begitu. Misal kayak penjumlahan, untuk dapat hx-nya ya fx tambah gx gitu. Ya kayak ini contohnya tuh, fx kita punya fx x tambah 3, kalau gx-nya x tambah 2. Berarti yang untuk dapat hx-nya tinggal dijumlahkan saja ini. X tambah 3 ditambah X tambah 2. Jadinya 2X tambah 5. Gitu. Pengurangan juga sama. Dan perkalian juga demikian gitu. Gimana yang tadi bertanya? Alia Wardani? Atau gimana? Yang itu Kak, 5, 7, 9, 11. Oh, ini sebenarnya dapat dari kita substitusi saja nilai X-nya ke HX gitu. Kan kita punya X-nya ini, saya gabungkan domainnya fx sama domainnya gx. Berarti kita dapatnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya ini. Ini domainnya. Nah, kenapa jadi hitam, Ki? Oke. Domainnya ini. Nah, untuk mendapatkan nilai hx ya kita cukup substitusi aja nilai x ini ke fungsi hx-nya. Di mana hx ini adalah 2x plus 5 gitu. Ini saya coba tambahkan sini tulisannya ya. Oke. Hx sama dengan Hx sama dengan 2x tambah 5. Nah, sini tinggal substitusi saja nilai x-nya ini ke hx gitu. X-nya 0 berarti hx-nya sama dengan h0 sama dengan 2 kali 0 tambah 5 berarti 5. Begitu seterusnya. Bagaimana? Oh ya kan. Oke, thank you. Siap. Oh, 2, 3, 9, 11. Oh, jadi gini. Jadi kan tadi untuk apa ya? Pengertian dari domain H-nya kan kita punya fungsi f dan fungsi g dengan domainnya seperti ini. Nah, domain H itu kan Hx itu hasil penjumlahan dari fx dan gx. Fx dan gx. Nah, domainnya itu ya ini. Domain itu adalah irisan dari
domainnya F sama domainnya G. Nah, perhatikan bahwa si domain F-nya ini kan 0, 1, 2, 3. Sedangkan domainnya G adalah 2, 3, 4, 5. Nah, maksud dari irisan ini berarti mana anggota dari domain F yang ada juga di domain G gitu. Nah, berarti di sini kan domain di DF dan DG ini sama-sama punya anggota 2 dan 3. Anggota 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 inilah yang menjadi domainnya si H begitu. Makanya jawaban yang tepat buat si HX ini adalah yang ini, yang hijau ini. X-nya 2 dan 3, HX-nya adalah 9 dan 11. Begitu. Bagaimana? Oh iya, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Begitu juga dengan pengurahan dan perkalian. Nanti teman-teman bisa coba lah ya. Nah, dari aljabar sini kita bakal mengenal nih tentang komposisi, fungsi komposisi gitu. Nah, ini sudah masuk nih sebenarnya kayak pembahasan yang paling selalu yang selalu muncul lah ya. Konsep yang selalu muncul kalau kita mengerjakan soal fungsi gitu, tentang fungsi itu fungsi komposisi. Wih, kenapa jadi tebal ini? Oke, fungsi komposisi. Oke, fungsi komposisi seperti apa? Misalkan saya punya fungsi F, nih anggota A, nih anggota B, himpunan A, B dan C ya. Ini A, ini B, ini C. Nah, semua anggota A kita petakan ke B. Misalnya ini kayak gini ya. Nah, semua anggota A kita petakan ke B gitu. Nah, ini misal jadi pemetaan A ke B itu kita hubungkan semua anggota A ke anggota B melalui fungsi namanya misal fx ya lah. Nah, baru anggota B, semua anggota B kita hubungkan ke anggota C gitu. Ini. Nah, yang menghubungkan semua anggota himpunan B dan himpunan C itu kita misalkan lagi X gitu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kita lihat bahwa ternyata kalau kita menghubungkan semua anggota A ke C itu mereka dihubungkan dengan dua fungsi fx, baru si fx menghasilkan himpunan B, baru si himpunan B ini dihubungkan lagi ke gx gitu, jadi menghasilkan himpunan C. Jadi kalau kita notasikan dalam notasi matematika jadi gini. Gimana ya? Ntar. Catatan. Nah, kayak gini. Tinta hitam. F dot G X sama dengan FGX. Kayak gini. Jadi untuk menghubungkan himpunan A ke himpunan C itu memakai dua fungsi. Pertama kita kita petakan ke fungsi X dulu, ke fx dulu, baru ke gx gitu. Nah, paling kalau dari grafik ini dari grafik ini sebenarnya nama fungsinya adalah g.f gitu ya. Jadi ini ketukar. Di g.f. Berarti sini g. Nah, jadi kita cari nilai fx-nya dulu. Nilai semua nilai fx baru kita petakan melalui fungsi gx gitu. Ini.
Kayak gitu sih bahasanya lah ya. Contohnya, misal saya punya fx sama dengan x lah ya. Baru gx sama dengan x plus 1. Nah, bakal kita cari berapa sih, eh kita cari berapa eh g dot f5 misalnya ya. Nah, berarti caranya adalah kita cari dulu nih si f5 dulu. Nah, f5 kan hasilnya ya kita substitusi nilai x sama dengan 5 ke fx ini. Kita ganti x jadi 5, berarti jawabannya 5. Oke. Berarti G F5, bentar. Dari sini kita dapatkan G dot F5, atau kita tuliskan G F5 adalah, ya kita pertama substitusi dulu si nilai F5 ini. Nilainya berapa nih? Ini kan nilainya F5 tuh. Nah, setelah itu kita ganti F5 jadi 5. Nah, baru kita substitusi lagi nih nilai X sama dengan 5 ini ke fungsi GX. Berarti 5 tambah 1. Nah, hasilnya, nah kayak gitu. Contoh lagi, bagaimana kalau eh, F dot G, F dot G5, misalkan ya. Berarti pertama yang kita cari adalah si G5-nya dulu kan. G5 sama dengan 5 tambah 1, berarti 6. Nah, dengan demikian kita dapatkan F dot G5 sama dengan FG5. Nah, kita substitusi nilai G5, berarti berapa tuh? 6 ya. Nah, baru kita substitusi lagi 6 ini ke fungsi fx-nya. Nah, karena fungsi fx-nya adalah x, berarti f6 sama dengan ya 6 gitu. Gitu, teman-teman. Oke, dari fungsi komposisi ini ada yang mau ditanyakan enggak? Untuk sebentar dulu. Aman ke paham? Oke, alhamdulillah. Yang lain? Aman ke? Oke. Sorry ya guys, saya lagi kayak kayak kurang sehat, kayak ini deh. Kayak batu-batu terus kak, 2 hari, 2 hari, tiga hari nih kayak ini. Oke, aman ya. Oke, kita lanjut. Nah, eh, salah salah. Hmm. Oh iya betul, tahu ini. Betul. Kalau paham pakai emot saja nah, biar gampang daripada capek ngetik-ketik tuh emot. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk di fungsi inverse ya. Fungsi inverse. Tadi sudah masuk komposisi, sekarang kita masuk fungsi inverse dulu. Fungsi inverse. Atau jangan dulu deh. Jangan dulu masuk fungsi inverse ya. Eh, bentar. Oke. Sekarang kan itu apa ya? Ini kan contoh-contoh dari ini kayak teknik pengerjanya kan kita cari satu-satu dulu tuh. Kayak F5 berapa untuk cari G dot F apa? Kita ketahui Fx, kita ke Gx, yang kita cari G dot F5. Nah, kan ada ini kan cara pertama nih. Kita cari F5 dulu pertama, baru cari G dot F-nya berapa gitu. Apa? G F5. Nah, ada cara lain nih. Misalkan contoh ya lagi ya. Kita punya Fx sama dengan 2x tambah 5. Baru Gx-nya adalah
3x kuadrat ditambah 1 gitu, misal. Nah, kita bakal cari f dot g 1 misal ya. Nah, daripada kita nyari satu-satu, kita langsung aja komposisikan gitu si fx dalam bentuk fungsi apa dalam bentuk x gitu. Jadi nggak usah substitusi satu dulu lah ya. Nah, kan kita ketahui bahwa f dot gx itu sama dengan f gx. Nah, kan kita tahu bahwa si gx-nya itu adalah 3x kuadrat plus 1. Nah, kita substitusi 3x kuadrat tambah 1. Nah, dari sini kita bakal cari berapa sih f 3x kuadrat plus 1. Kalau di sini fx sama dengan 2x plus 5, berarti untuk cari f 3x kuadrat plus 1, kita cukup mengganti x ini tuh jadi 3x kuadrat plus 1 gitu. Jadi kita dapatkan 2 dikali kenapa tebal lagi ya? 2 dikali 3x kuadrat plus 1 ditambah 5. Nah, berarti kita dapatkan 2 dikali 3x kuadrat 6x kuadrat ditambah 2 dikali 1 2 ditambah 5. Maka kita dapatkan 6x kuadrat ditambah 7. Nah, dengan demikian kita dapatkan f dot g 1 sama dengan 6 dikali 1 kuadrat ditambah 7. Berarti 6 kali 1 kuadrat kan 1. Baru dikali 6, 6. 6 tambah 7, 13. Begitu. Jadi teman-teman bisa pakai cara yang pertama ini. Kalian cari satu-satu dulu F5-nya berapa, baru masukkan si G F5. Kalau ini langsung komposisi aja gitu. Teman-teman masukkan nilai ganti nilai X di Fx jadi Gx. Kalian lakukan operasi aljabar, baru kasih masukkan si ini X sama dengan 1 ini. Untuk kasus ini soal ini ya. Gitu. Oke. Bagaimana teman-teman? Sudah tercerahkan? Kalau aman pakai emot pakai kacamata, kalau salah emot menangis. Salah kalau kurang paham pakai emot nangis. Tapi Kak, dari mana itu 2? Oh, yang mana mana? Yang 2. Oh, ini yang 2x tambah 5. Yang ini 2, yang ini, yang ini. Yang ini enggak sih? Yang ini maksudnya. 2 yang di sini. Oke. Ya kan tadi fungsi f ini kan didefinisikan sebagai fungsi fx ini kan 2x tambah 5 ya. Nah, ini duanya di sini. Duanya dari situ sih. Gimana? Dari si fungsinya. Ya, karena sini kasusnya kita mencarinya f3x kuadrat plus 1, berarti ya kita mengganti x di sini di fx jadi 3x kuadrat plus 1 gitu. Gitu. Oke. Oke, sip. Aman lah ya. Nah, sekarang yang selalu muncul di eh apa ya? Sudah muncul di soal tuh kayak gini. Bentar, bentar. Type. Oke.
Misalkan kalau apa ya? Misal kita sudah tahu fx, kita ketahui fx, kita ketahui f.gx gitu. Ya, sekarang ditanyakan berapa sih gx-nya? Misal begini ya. Nah, ini kita mengerjakannya dengan berikan sebuah contoh gitu. Sebuah contoh ya. Sekarang saya punya, kayaknya saya coba ambil soal di suatu sumber. Mana dia? Oke. Ini ya. Hmm, aja berfungsi. Oke, ini dia. Sifat fungsi inverse memiliki oh ini. Nanti snipping tool teh. Snipping. Nah, kayak gini. Misal kalau kita punya fx sama dengan 5x per 1. Fx sama 5x per 1. Dan f.gx-nya adalah 10x min 14. Maka gx-nya berapa? Nah, kita teruskan kayak gini nih. Kan kita sudah tahu bahwa f.gx itu kita tuliskan sebagai fgx ya. Sama dengan 10x min 14. Nah, kan ceritanya di sini kita sudah tahu fx-nya nih 5x plus 1. Kalau f.gx artinya kita mengganti nilai apa x ini jadi gx gitu. Sama tadi kasusnya yang di atas tuh. Kita ganti x kan sini x sama dengan 5x plus 1. Nah, kalau fgx berarti kita ganti x ini di sini. Apa kita ganti x yang di fx ini jadi gx gitu. Jadi kita tulisnya 5 dikali gx ditambah 1. Bentar, gx ditambah 1 sama dengan 10x min 14. Nah, maka kita dapatkan 5 gx sama dengan 10x min 14 min 1. Begitu. Kan satunya pindah ke kanan jadi min 1 ya. Berarti 10x min 15. Nah, maka kita dapatkan gx sama dengan 10x min 15 dibagi 5. Berarti kita dapatkan 2x min 3 gitu. Nah, inilah untuk mencari f.gx. Oke, dari soal ini ada yang mau tanya enggak? Ada. Oke, paham nggak? Oke. Sip. Nah, bagaimana kalau ini? Kan ini kalau ini mah ya bisa lah ya. Bagaimana kalau saya tukar nih? Misalkan G yang diketahui cuma GX gitu. Kayaknya ada di sini deh di soal. Coba saya tukar ya. Kalau saya tukar gini. Misalkan yang diketahui GX gitu. GX sama dengan 2x min 3. Baru f.gx-nya sama dengan 10x min 14. Ini
asumsinya kita nggak tahu fx ya. Ini fx yang di soal yang di atas tuh kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu tuh 5x+1. Nah, tugas kita adalah berapa sih fx-nya? Nah, ini yang menjadi tantangan, teman-teman. Nah, kalau ini, itu tekniknya adalah bagaimana ya? Kita berusaha memunculkan gx. Gx di f.gx apa di f.gx ini, gitu. Ada dua cara. Mungkin ini teman-teman ya mungkin mau pilih yang mana itu? Cara satu. Kenapa jadi? Cara satu. Nah, kalau di cara satu itu kita tuliskan kembali f.gx atau fgx sama dengan 10x min 14. Nah, di sini kalau yang cara satu itu kita tekniknya adalah kita berusaha memunculkan si 2x min 3 ini. Nah, berarti saya tuliskan 2x min 3 dong dari sini dulu. 2x min 3. Baru saya dalam kurung. Nah, kan di sini baru 2x. Sedangkan di sebelumnya tuh 10x gitu. Artinya sama dengan berarti ya nilainya sama gitu, nilainya sama. Nah, di sini kan belum nilainya sama kan? Si 10x min 14. Itu enggak sama dengan 2x min 3. Berarti saya harus mengalihkan sesuatu sehingga 2x min 3 ini kalau dikalikan sesuatu hasilnya 10x min 14 gitu. Nah, yang pertama, perhatikan untuk koefisien untuk yang punya variabel x nih. Yang di atas ini salah. Mana laser ini? Dan laser. Hai, salah. Oke. Di atas yang pertama ini tuh dia punya persamaannya 10x minus apa? 10x. Kalau di bawah dia cuma punya 2x. Berarti saya harus kalikan berapa dong? Dari 2 jadi 10 gitu. Berarti dikali 5 kan? Oke, saya kali 5. Saya ke tinta biru dulu. Nanti saya kalikan 5. Nah, dari sini coba kita masukkan kembali nih. Kita kalikan 5 sama 2x min 3. 5 dikali 2x, 10x. Oh, berarti sudah pas nih. 5 dikali min 3, min 15. Oh, min 15. Padahal di atas min 14. Berarti saya harus apakan si min 15 ini? Sehingga jadi min 14. Berarti tambah 1 dong. Nah, gitu teman-teman. Nah, dari sini, kan kita sudah dapatkan F. Kita masukkan GX-nya nih. 2x min 3 sama dengan 5 dikali 2x min 3 plus 1. Nah, dan demikian kalau saya ganti 2x min 3 ini jadi x. Salah. Kalau saya ganti 2x min 3 ini jadi x, berarti saya menggantikan 2x min 3 di sampingnya 5 ini jadi x gitu. Jadi 5x plus 1. Begitu. Nah, ini teknik pertama untuk cari. Jadi untuk mencari untuk dapat fx-nya itu kayak gini gitu. Nah, sekarang untuk cara 2 bagaimana? Ini cara 2 kayaknya bisa kayaknya mudah lah. Bukan mudah sih. Nah, misalkan saya ini. Misalkan saya tuliskan gx jadi ya, tuliskan kembali gx sama 2x min 3. Saya ganti notasi si gx ini biar nggak pusing. Misalkan p gitu. Misalkan p sama dengan misalkan p sama dengan gx sama dengan 2x min 3. Maka nah, saya mau dari P jadi 2, dari P sama dengan 2x min 3, saya mau ubah jadi X doang.
Artinya, P sama dengan 2X min 3, berarti P tambah 3 sama dengan 2X, berarti X sama dengan P tambah 3 per 2. Nah, di sini saya mau ganti dari persamaannya. Apa? P dinyatakan sebagai X, sekarang X dinyatakan sebagai P. Begitu. Oh iya, silakan, silakan. Bentar ya, saya mau bahas. Oh ya, sudah tidak. Nah, sekarang kan kita sudah dapat ini ya. Teruskan kembali lagi. F dot Gx sama dengan 10X min 14. Nah, kan kita sudah anggap Gx itu sebagai P ya. Berarti Fp sama dengan kita ganti si X ini jadi P plus 3 per 2. 10 dikali P tambah 3 per 2 dikurang 14. Nah, kan ini bisa dicoret ya. Ini jadi 5 gitu. Set jadi 5. Nah, jadi dapatnya 5 dikali P, 5P, ditambah 5 kali 3, 15, baru dikurang 14. Maka kita dapatkan 5P ditambah 1. Nah, dari sini, saya ganti P jadi X. Berarti, saya ganti dong P yang di samping 5 ini jadi X gitu. Berarti Fx sama dengan 5X plus 1. Begitu. Nah, jadi kita punya dua cara nih untuk menentukan apa kalau kasusnya yang diketahui Gx. Baru fungsi komposisinya itu adalah f.gx gitu. Yang kita cari fx gitu. Bentar. Nah, kayak gitu. Kira-kira yang mudah yang mana? Cara satu, cara dua? Kalau menurut teman-teman sini. Cara satu, Kak. Oh, ternyata cara satunya lebih mudah ya, teman-teman. Tidak ada yang mau cara dua. Cara satu. Ya, kalau saya menurutku cara satu juga. Kalau secara general, nah, secara general. Kenapa? Kalau cara dua ini sebenarnya yang cara dua tuh bukan bukan suatu kelemahan sih, ribet kerjanya kalau mau ke cara dua. Kalau kasusnya adalah fungsi yang apa sudah masuk fungsi polinomial gitu, sudah masuk polinomial. Jadi misal nih kayak teman-teman punya fungsi kuadrat lah, misal x kuadrat plus 1. Nah, teman-teman sih harus ubah. Misalkan apa? Misalkan P sama dengan x kuadrat plus 1. Berarti x sama dengan akar dari P min 1. Nah, itu Mi. Otak-atik Mi lagi begitu. Masukkan di anunya. Di fungsinya begitu. Apalagi pangkat 3. Selesai. Nah, jadi saya untuk setuju. Saya cara satu tuh. Cara satu. Iya, begitu. Tapi kalau mau pakai yang cara dua, mudah. Tapi kasusnya kalau dia merupakan fungsi yang linear. Yang kayak gini. Ini linear. Contohnya gitu. Begitu, teman-teman. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan ini cara mencari fungsi fx kalau diketahui adalah yang diketahui apa sih namanya? Yang diketahui kita bisa mencari gx kalau diketahui fx sama f dot gx, baru kita juga sudah mengetahui cara mencari fungsi fx kalau diketahui gx sama f dot gx-nya gitu. Ini saya kasih batas dulu.
set. Kenapa tercuat juga? Gitu. Oke, begitu teman-teman. Nah, sekarang kita coba bukan coba sih. Nah, sekarang kita masuk di fungsi inverse. Fungsi inverse. Nah, ini juga selalu aja muncul. Fungsi inverse. Fungsi inverse. Fungsi inverse itu seperti apa? Ini mudahnya kayak gini. Misalkan saya punya mana mousku? Saya punya dua fungsi lagi nih. Dua himpunan. Set, set. Ini anggota-anggotanya. Ini pemetannya. Set, set, set. Mohon maaf, tidak pas. Nah, set, set. Nah, ini himpunan A dan B dihubungkan melalui fungsi fx gitu. Ini A ke B. Bagaimana kalau B ke A? Nah, B ke A. Ini saya pakai hijau. B ke A berarti kita kembalikan gitu. Dari sini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, kan kalau A ke B itu A ke B itu dihubungkan melalui fungsi fx. Nah, B ke A ini kita hubungkan dengan namanya fungsi inverse yang disimbolkan seperti ini. F pangkat min 1. Ini sebenarnya perhitungannya bukan pangkat min 1, nah, tapi inverse gitu, inverse. Jadi takutnya teman-teman kalau mengerjakan fungsi inverse tuh kalau terus begini menganggapnya pangkat min 1, Anda teman-teman tulisnya kayak gini. Seperti fx. Salah teman-teman. Bukan kayak gini. Jadi sebenarnya f inverse x itu adalah fungsi yang memetakan dari B ke A. Kembali lagi gitu. Bukan kayak gini. Nah, salah ini. Oke. Nah, sekarang kita bakal mengenalkan beberapa kita bakal mengenalkan beberapa sifat dari fungsi inverse. Bukan sifat sih ya. Langsung saya ke komposisi ya. Mana itu? Nah, ini dia. Komposisi fungsi dengan inverse-nya. Ini termasuk sifat ya. Nah, misalkan kita mengkomposisikan fungsi inverse dengan fungsinya itu sendiri gitu. F inverse dot F. Nah, ini akan menghasilkan ya X gitu. Kenapa? Misalkan kita ambil nanti kita contoh. Contohnya tuh kayak gini. Kita contoh fungsi inverse dulu kayak gimana tuh? Misal kita punya fx sama dengan x tambah 1. Nah, f inverse itu bagaimana? Misalkan kalau di fx ini, x ini merupakan input gitu. Ini sebuah input atau masukan atau ya gitu, input atau masukan gitu. Fx ini adalah output atau keluaran gitu. Jadi kayak hasilnya apa gitu hasilnya. Input itu adalah segala sesuatu yang kita masukkan gitu. Nah, output itu adalah hasilnya apa. Nah, kalau di F inverse X, kalau di inverse, Fx ini jadi output. Jadi input. Fx-nya jadi input, X ini jadi output gitu. Jadi kayak tukaran posisinya. Tukaran posisinya gitu. Tapi pasti beda menunya, fungsinya gitu. Nah, jadi tulisannya kayak gini. Berarti di sini tulisnya X sama dengan F inverse X tambah 1. Jadi cuma ditukar. Cuma ditukar si posisinya gitu. Fx jadi X jadi F inverse X. Bukan Fx. Jadi F inverse X gitu.
Nah, dari sini kita dapatkan adalah F inverse X sama dengan X min 1. Gitu. Jadi inilah inverse-nya teman-teman. Kalau fx sama dengan X plus 1, maka F inverse X-nya adalah X min 1. Gitu. Contoh lagi. Contoh lagi. Satu. Ini berarti jangan dulu. Ini kayaknya... Nah. Kemana itu? Ke bawah sini. Nah, contoh satu lagi. Dalam bentuk pecahan, nah yang selalu muncul. Misalkan fx-nya sama dengan x tambah 3 ditambah x tambah 2. Nah, ini langsung saya definisikan anunya, domainnya di mana x tidak boleh sama dengan min 2. Nah, bagaimana untuk mencari f inverse x-nya? Kenapa cara begini? Nah, caranya kayak gini. Kan tadi cara apa yang apa sih namanya, kita cuma mengganti fx jadi x jadi f inverse x. Berarti kita tuliskan langsung x sama dengan f inverse x tambah 3 dibagi f inverse x tambah 2 gitu. Maka kita dapatkan, ini kita kali kali silang aja, x dikali f inverse x ditambah 2x sama dengan f inverse x tambah 3. Nah, kayak gini. Kenapa jadi gini? Dia harus Kak. Sesuai. Ntar ya. Ini harus dipindahkan lagi, guys. Aduh. Biar lebih anu. Nah, ke bawah terus. Oke. Nah, sudah jauh. Nah, selanjutnya kita kumpulkan yang punya yang masing-masing yang punya f inverse x gitu ya. Berarti yang ini f inverse x kita pindahkan ke kiri. Jadi x dikali f inverse x baru dikurang ya. F inverse x sama dengan 3 min 2x. Nah, maka kita dapatkan ini kita jabarkan apa? Kita faktorkan jadi x min 1 dikali f inverse x sama dengan 3 min 2x. Maka kita dapatkan f inverse x itu sama dengan 3 min 2x per x min 1. Gini teman-teman. Nah, paling kalau di pas apa ya, selama ini kita menggunakannya, kita misalkan fx sama dengan y. Baru kita ubah x menjadi kita nyatakan x sebagai persamaan y begitu. Nah, kalau ini karena yang kita mau cari adalah f inverse x ya, berarti kita usahakan bagaimana f inverse x ini sendiri gitu. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Tapi bisa diulang. Oh, yang bagian mana? Dari mana dulu? Bagian. Yang baru-baru kok. Oh, ya oke. Nah, jadi selama ini tuh selama apa ya? Selama kita belajar fungsi, itu kita selalu memisahkan fx sama dengan y gitu. Kita selalu tulisnya fx sama dengan y. Ya, y sama dengan fx gitu ya. Berarti kita tuliskan y sama dengan x tambah 3 ditambah x tambah 2 gitu. Nah, kita lakukan cara sedemikian rupa sehingga si x ini sendiri dan x dinyatakan sebagai ya persamaan y begitu. Persamaan y.
Baru kita ubah X jadi F inverse X, Y sebagai X gitu. Kayak gitu. Nah, misal kalau kita contohkan soal ini lah. Kita contoh soal ini. Y sama dengan X tambah 3 per X tambah 2. Berarti kita dapatkan, kita kali silang XY tambah 2Y sama dengan tambah 3. Nah, kita kumpulkan X. XY min X sama dengan 3 min 2Y. Kita dapatkan X dikali Y min 1 sama dengan 3 min 2Y. Nah, dengan demikian kita dapatkan X sama dengan 3 min 2Y per Y min 1. Nah, dari sini kita ubah si X sama apa? X-nya ini jadi F inverse X. F inverse X, baru Y kita ubah jadi X 3 min 2X per X min 1. Kayak gitu. Kayak gitu maksudnya. Jadi kayak yang selama ini kita dapatkan ya kayak gini gitu. Nah, ternyata ada yang lebih maksudnya kayak lebih konseptual lah ya. Ternyata ya kita cuma menukarkan posisi si fx sama x. Oh, dari mana dapat 2x itu kayak dari soal tadi? Oh, dari ini. Ah, yang tinta hitam itu, Kak. Oh, ini oh astaga. Ini Pak. Saya kayaknya kelangkahin satu. Ini tuh sebenarnya dapatnya dari X dikali F inverse X ditambah 2. Nah, ini sebenarnya kayak dikalian aja. Kali biasa, X dikali F inverse X, baru ditambah X dikali 2. Jadi 2X. Dari X kali ini, dapatnya ini. Gimana, Alia? Oh iya, Kak. Gitu. Harusnya harus kita tulis begitu, tidak apa-apa sih. Gitu, teman-teman. Oke, bagaimana kalau fungsi kuadrat? Nah, nanti kita coba maksudnya dikumpulkannya, Kak. Dikumpulkannya. Oh, itu maksudnya kita operasikan yang sesama F, yang punya F inverse X gitu. Yang kayak gini kan? Ini kan kalau di penjumlahan aljabar apa pengurangan ya operasi aljabar gitu, kita untuk penjumlahan dan pengurangan itu kita lakukan dengan ya kita operasinya yang sama nunya sama apa sih namanya? Ya dia punya variabel yang sama dan dia punya konstan apa ya punya variabel yang sama gitu. Nah, kan ini variabelnya f inverse x ya. Nah, ini f inverse x juga. Nah, kita kumpulkan kayak gini jadi gini. Nah, 2x dan 3 ini kita satukan juga gitu, tapi ya tidak membuahkan hasil. Ya tetap terusnya 3 min 2x gitu. Nah, kalau ini kan hasilnya kayak gini. X min 1 dikali f inverse x gitu. Misal kayak gini lah. Contoh 3x min 2y sama dengan 5x min 1 gitu. Berarti yang kita operasikan yang sesama x kan. Berarti kita kumpulkan dulu 3x kita satuin dalam satu ruas gini, ruas kiri. Berarti 3x 5x dengan min 1 plus 2y. Berarti ini min 2x sama dengan min 1 tambah 2y gitu. Kayak gini maksudnya. Nah, kalau di kasus ini yang menjadi variabel adalah f inverse x. Yang jadi konstanta si x sama dengan x dan min 1. Begitu. Gimana? Tadi Warisman yang bertanya ya? Oke, Kak. Oke. Sip. Kalau masih ada yang lost, masih ada yang kurang paham, langsung tanya saja, nah. Gitu.
Nah, sekarang kita kenalkan dulu si ininya. Apa sih namanya? Hmm, apa komposisi fungsi dengan inverse-nya. Yang tadi pertama tuh kalau kita komposisikan F inverse dengan F, maka nilainya adalah X gitu sendiri. Nilainya itu sendiri gitu. Contohnya punya tadi kita ambil contoh ya Fx sama dengan eh, X plus 1. Contoh Fx sama dengan X plus 1. Berarti kalau F inverse-nya tadi berapa tadi? X min 1 ya. X min 1. Nah, kita coba komposisikan. F inverse dot fx. Berarti kita mengganti nilai x di F inverse x jadi x gitu. Berarti kita mengganti nilai x di F inverse x jadi fx gitu. Berarti kita substitusi fx-nya berapa? X plus 1. Nah, kita ganti X plus 1. Kita ganti X di sini jadi X plus 1. Gitu. Dapatnya X plus 1 dikurang 1. Dapatnya X. Gitu contohnya. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain ya. Contoh-contoh yang lain. Bisa kalian temukan lah. Nah, bagaimana kalau yang ini? Kasusnya dia ternyata f.gx. F.gx itu sama dengan x. Nah, ini caranya sama. Apa? Jawabannya juga sama. Berarti kita dapatkan maka gx itu sama aja dengan inverse dari fx gitu. Dan fx itu juga sama dengan inverse dari gx. Ini. Untuk pembuktiannya juga sama aja caranya kayak gini. Tuh. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bakal mengenalkan apa ya? Jadi tidak selamanya suatu fungsi itu punya inverse, teman-teman. Tidak selamanya suatu fungsi punya inverse. Ini fungsi fungsi yang tidak memiliki inverse. Nah, fungsi yang tidak memiliki inverse. Contohnya apa? Contohnya astagfirullah. Ini saya gambarkan dalam diagram panah ya. Set. Nah, ini misalnya kita punya anggota min 1, 1, 2. Baru anggotanya itu 1, 4 gitu. Nah, ini misalnya fungsi apa pemetaan fungsinya tuh kita hubungkan himpunan A dan B ini melalui fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, berarti kalau kita masukkan min 1, x sama dengan min 1 berarti f min 1 sama dengan 1 kan? Nih, 1 set. Baru kita masukkan f sama dengan x sama dengan 1, berarti f1 sama dengan ya 1 kuadrat ya 1 juga. Baru kalau kita masukkan x sama dengan 2, berarti f2 sama dengan 2 pangkat 2, berarti 4 gitu. Nah, kita review kembali. Si fx sama dengan x kuadrat ini adalah fungsi. Ya, karena kita menghubungkan, kita memasangkan semua anggota A ke tepat satu anggota B. Begitu. Gitu, teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, walaupun si B-nya dia merasa dia punya 2 pasangan gitu. Tapi kita point of view-nya atau sudut kita mandangnya tuh dari A gitu. Dia punya tepat 1 pasangan. Nah, bagaimana kalau ini?
bagaimana kita lihatnya dari B ke A gitu. F inverse X. F inverse X-nya. Nah, apakah fungsi inverse-nya ini merupakan fungsi? Nah, kan ini perhatikan bahwa si B ini, si satu ini, dia ternyata punya dua pasangan, teman-teman. Pasangannya ke -1 sama pasangannya ke 1. Sedangkan pengertian fungsi yaitu pengertian fungsi yaitu kalau domainnya dipasangkan tepat satu ke anggota kodomennya gitu. Nah, tapi di sini kasusnya si satu ini, si anggota B ini, dia punya dua pasangan di A. Artinya, si F inverse X ini tidak punya, dia bukan merupakan fungsi, begitu. Begitu. Nah, dengan demikian, si Fx sama dengan X kuadrat itu adalah salah satu contoh fungsi yang tidak memiliki inverse. Karena inverse-nya bukan merupakan fungsi gitu. Tidak memiliki inverse. Nah, bagaimana supaya si Fx sama dengan X kuadrat punya inverse? Kalau kita batasi si domainnya itu sendiri, kita batasi si X-nya. Nah, kalau agar si Fx sama dengan X kuadrat ini punya inverse, kita punya agar memiliki inverse saat kita definisikan apa si domainnya itu dia lebih dari sama dengan 0, teman-teman. Nah, teman-teman coba masukkan semua aja dari nilai eh semua nilai X sama dengan 0 gitu ke ini ke Fx sama X kuadrat. Oke, kita coba dulu cari inverse-nya lah. F inverse X. Berarti kita ganti, ya udah, kita misalkan Fx sama dengan Y. Y sama dengan X kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan X sama dengan akar dari Y gitu. Nah, kenapa saya tidak tambahkan plus minusnya? Karena ya saya batasnya si X itu adalah dari batasan X-nya itu lebih dari sama dengan 0 gitu. Makanya kalau teman-teman masukkan semua nilai X lebih dari 0 ke fungsi inverse ini, yakinlah kalau tidak ada jawaban yang sama, yang punya hasil yang sama gitu. Masukkan semua 0, X-nya sama 0, ya hasilnya 0. Kalau 1 ya tetap 1, 2, 4. 2 ya akar 2, 3 akar 3, 4, 2 gitu. Tidak ada yang punya nilai yang sama gitu. Nah, kalau ini batasannya kalau X-nya punya batasan gitu. Begitu, teman-teman. Jadi, nah, dari pembahasan tentang fungsi yang tidak memiliki inverse, kita dapatkan contoh Fx sama dengan X kuadrat itu tidak memiliki inverse. Nah, agar Fx sama X kuadrat punya inverse, maka kita batasi si nilai X-nya. Batasi nilai X-nya itu X lebih dari sama dengan 0. Begitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada enggak? Wih, sudah berkacamata. Oke. Yang lain? Oke. Oke. Nice. Oke, thank you. Nah, sekarang kita istirahat dulu sampai 20:50. Jadi teman-teman yang mau ke WC silakan ke WC. Yang mau makan dulu, sambil makan silakan ambil makan ya. Ya, kita istirahat dulu sampai 20:50. Waktu Indonesia Tengah. Oke, di sini ya seperti biasa kita sambil sharing sambil ngobrol-ngobrol dulu. Teman-teman sudah tahu yang viral-viral
apa snack yang viral yaitu Oreo Blackpink gitu ya. Ada yang sudah beli kah? Belum Kak. Ih, belum Pi. Ada. Siapa? Siapa tadi beli? Sudah beli itu Oreo Blackpink. Saya Kak. Penggemarnya Siapa itu? Blackpink. Wirma Yanti. Iya Kak. Oh, dapat apa? Apa Torio? Dapat apa nunya? Photocardnya. Fotonya Lisa. Lisa. Wih, keren. Habis naborong orang Kak. Iya, betul sekali. Di sini juga ada susah cari di bukan ada di Indomaret tapi habis begitu. Jadinya kita jadinya saya beli Kak di Shopee ada. Dan saya dapat ini, Bro. Itu punya juga Kak. Rose. Sebenarnya saya beli 3, teman-teman. Tapi beli ketiga saya dapat 2 Lisa. Satunya Rose. Satu kursi Penggemarnya teman. sama Blackpink. Apa? Penggemarnya sama Blackpink. Oh iya, jelas. Saya sebenarnya sebenarnya tidak suka sebenarnya, kayak malas dengan dunia urusan K-pop, tapi kalau ditanya kok di fans sama siapa ya, kalau kalau saya sebagai cowok suka Blackpink gitu. Dua Lisanya di mana? Oh, dua Lisanya itu satu ku kasih temanku cowok, satu lagi. Sebenarnya mau jatuh tukaran nanti kalau dapat ke Jisoo karena dia suka Jisoo. Sama saya kasih ke temanku satunya lagi. Kebetulan cewek. Dan dia suka Lisa gitu. Dan ternyata tadi kan lagi 12 sekarang Shopee tuh. 12 ternyata buka ki anunya order buka ki jam segitu juga jam 12, jam 00 itu Shopee jualan ini Oreo dan biasanya kan saya beli di toko yang selalu bukanya jam 12 siang gitu ya. Jam 12 siang. Tapi ternyata 12 dia bukanya jam segini gitu. Jam 12.00 malam gitu. Dan enak sebenarnya. Ada cerita. Kira ada. Piala Dunia lagi. Kenapa? Yang ada yang bertanya Kak di. Maaf Kak, siapa didukung kita Piala Dunia Kak? Aduh, sakit hati saya sebenarnya ini. Saya dukung itu sebenarnya Spanyol, teman-teman. Aduh. Bayangkan itu Spanyol 3 kali perhelatan. Dari Piala Dunia 2018, Euro 2020, dan Piala Dunia sekarang itu kalah gara-gara penalti. Kayak enggak ada perbaikan gizinya nih kipernya Spanyol, astaga. Saya bagus nih permainan kayak passing, tapi mungkin gara-gara kemarin Maroko punya pertahanan yang luar biasa, makanya kayak sulit mencetak gol gitu, apalagi kipernya itu. Tapi karena saya adalah penyuka Messi, jadi kayaknya saya sekarang Argentina. mau doakan Argentina juara lah ya. Kalau saya Kak Kroasia. Wih, kenapa Kroasia? Ada andalan sih. Siapa? Modric. Modric. Baru sama kipernya. Oh, siapa namanya? Livakovic. Jago Maroko kali Kak. dibantu Tuhan, Kak. Astaga. Enggak. Maroko bukan ya semua tim dibantu Tuhan. Kalau Maroko itu dibantu sama dua ibu. Itu baru. Kan banyak sekali, apalagi dibantu sama semua negara-negara Asia Barat, bukan Asia Barat, Timur Tengah gitu. Lihat itu. Jadi kipernya Kroasia susah sekali tembus. Iya, betul sekali. Andalan itu. Tep- Andalan. Mm-mm.
Tapi sebenarnya itu yang Maroko ini baru 1 kali dibobol, nah. Itu pun juga gara-gara penalti, Ji. Baru 1 kali dibobol. Keren, keren. Gitu. Siapa sini Merotok. pendukung Brasil? Oh, iya, bunuh diri juga. Jago itu kalah Portugal. Portugal juga, astaga, Brasil. Ah, itulah ya. Memang 2020 ini Piala Dunia anu. Tapi kayaknya ini kasihan ini cewek-cewek, teman-teman cewek di sini tidak relate lah ya. Bagaimana suara-suara cewek? Tidak relate dengan Piala Dunia. Oh, Pak, Sama. Pak, ya, saya mau bertanya ke teman yang cewek-cewek di sini. Apa itu offset? Ada yang mau bisa jawab itu offset itu apa? Mendahului bola. Mendahului bola. Boleh, boleh. Tidak apa, tidak apa. Itu semua jawaban ditampung ya, teman-teman. Coba Wirma tadi apa jawabannya? Mendahului apa? Mendahului bola. Maksudnya itu Kak, terlalu cepat Ki masuk ke lapangan kawasannya lawan. Oke, terlalu cepat masuk di kawasannya lawan. Oke, siap. Yang lain. Yang cewek-cewek nih, cewek-cewek. Saya mau dengar dulu ini. Apa pengertian itu offside? Kalau Alia. Tidak ada, saya tahu, Kak. Oh iya, Putri Salwa. Itu enggak, apa itu? Offset. Oh, kayaknya Putri Salwa malu-malu juga ya. Ya, jadi sebenarnya itu dapat 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 sebenarnya kayak sebuah komen apa? Sebuah tweet di Twitter itu tuh kayak lucu sekali nih. Ada satu satu orang, ya, dia perempuan, dia bertanya, apa itu offset? Astaga, baru dijawab lagi sama cewek-cewek lain. Jadi offset itu bla 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 dan sebagainya. Kayak astaga. Memang apa apa ya, kalau dari jawaban itu memang sudah diketahui bahwa cewek-cewek memang udah apa-apa sih sebenarnya, kayak tidak relate sama bola begitu. Tapi kalau masalah yang lain ke kayak fashion atau apa, wah, itu ngarimi tuh cewek-cewek. Saya respect. Saya tuh kalau nanya tentang skincare atau tentang outfit itu saya tanya ke cewek-cewek begitu. Karena kita sebagai laki-laki juga harus harus merasa kelihatan menarik gitu kan, menarik ke depan cowok cewek gitu. Jangan masa kelihatan menarik sama cowok gitu, beda lagi tuh ceritanya. Tapi itu Kak harus Wih, kelihatan menarik di depan cewek. iya betul. Jadi kalau mau teman-teman sini kayak tanya-tanya kayak pakaian bagaimana bagusnya, gaya bagaimana, silakan tanya ke cewek-cewek gitu supaya mereka tertarik gitu. Ya, sekian dari pembahasan kita tentang pembahasan kita tadi. Ya, sekarang kita lanjut ya. Ini sebenarnya tinggal sedikit ya adanya bahannya tentang fungsi ini. Ya. Ih, ya, coba. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang fungsi yang tidak memiliki inverse. Nah, sekarang kita bakal tentang apa? Bahas. Apa ini? Bahas tentang inverse fungsi komposisi. Nah, inverse-nya ini fungsi komposisi gitu. Inverse fungsi komposisi. Nah, misalkan ini biasanya kalau apa inverse fungsi komposisi itu lambangnya kayak gini nih.
fungsi komposisinya itu f dot gx gitu. Nah, kalau inverse-nya ditulisnya kayak gini. F dot G inverse X. Nah, ini adalah inverse dari F dot GX. Itu maksudnya. Itu kayak lambangnya kayak gitu sih. Nah, bagaimana kalau apa sih kayak cara mencari jadi ada sebenarnya dua tipe pengerjaan kalau kita mau cari inverse fungsi komposisi. Yang pertama itu teman-teman pertama cari misalkan kalau yang diketahui ya cari f.gx-nya dulu atau g.fx-nya. Kalau baru lalu inverse gitu. Inverse-kan. Jadi misalkan teman-teman punya fungsi fx dan gx, teman-teman harus cari inverse-nya dari f.gx. Nah, jadi apa caranya ya pertama teman-teman cari f.gx-nya dulu. Setelah itu teman-teman inverse-kan dengan cara biasa gitu. Nah, begitu juga kalau disuruh cari g.f inverse. Berarti teman-teman cari g.f-nya dulu baru inverse-kan gitu. Nah, baru yang cara kedua itu kayak gini. f.g inverse x itu sama dengan g inverse baru f inverse x. Kayaknya nah ini rumusnya. G inverse f inverse x. Nah, kalau ini caranya untuk mencari f.g inverse x, teman-teman masing-masing cari dulu inverse-nya g atau g inverse sama f inverse. Baru teman-teman ya substitusi f inverse x ini ke g inverse x. Begitu juga dengan ini. G dot f inverse x sama dengan f inverse